Sobat Diskusi, berjumpa lagi dengan saya, Domingus Alopasau, mahasiswa pendidikan program profesi akuntan Universitas Trisakti. Salam sehat buat rekan-rekan sekalian. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas analisa saham PT Indosat masih layak belikah? Oke, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, saya ingin menginformasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa video ini merupakan analisa pribadi, tentu bukan merupakan sebuah ajakan atau rekomendasi, dan semua risiko investasi ada di masing-masing investor. Teman-teman, seperti di video sebelumnya, di sini kita lebih kepada sharing. Teman-teman yang lebih banyak tahu tentang PT Indosat dapat menuliskan komentar di kolom komentar, sehingga di video ini kita sama-sama saling berbagi informasi, sehingga lebih banyak lagi pemahaman-pemahaman dan pengetahuan-pengetahuan yang kita bagikan. Oke teman-teman, kita lanjutkan. PT Indosat merupakan salah satu perusahaan jasa telekomunikasi yang ada di Indonesia pada saat ini. Di video ini saya akan menyajikan dalam 3 komponen utama. Yang pertama, kegiatan utama perusahaan. Bagaimana sih perusahaan di tahun 2019 sampai tahun 2021 dengan dia posisinya berada juga di masa-masa pandemi. Kemudian kita akan melihat kinerja perusahaan, ini akan saya bahas dalam sisi laporan keuangannya. Kemudian menganalisa perusahaan saat ini dan masa yang akan datang. Kita lanjutkan. PT Indosat di tahun 2021 menghadirkan layanan 5G di Indonesia, dan ini merupakan pertama di Asia Tenggara. Dan ini sudah diluncurkan di 5 kota, yaitu Solo, Jakarta, Makassar, Balikpapan, dan juga Surabaya. Teman-teman, tentu dengan adanya peluncuran ini di berbagai kota di Indonesia, tujuan dari perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggannya, sehingga para pelanggan dapat lebih menikmati layanan-layanan untuk mungkin contohnya mengakses website di internet. Dengan adanya layanan 5G, tentu jaringan dari 4G ke 5G ini akan sangat mendukung aktivitas daripada pelanggan Indosat ini. Perlu diketahui juga bahwa Indosat saat ini kurang lebih memiliki pelanggan 94 juta pelanggan di Indonesia. Ini masih kalah jauh dari Telkomsel ya. Telkomsel saat ini sudah mencapai kurang lebih 175 juta pelanggan. Dan tentu ini menjadi catatan buat Indosat untuk lebih memberikan layanan yang terbaik buat pelanggannya. Oke, kita lanjutkan. Dan tentu juga ini sesuai dengan visi yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu menjadi penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terpadu berfokus seluler nirkabel yang terkemuka di Indonesia. Oke, kita lanjutkan ke laporan keuangan perusahaan. Di sini kita bisa melihat di laporan posisi keuangan perusahaan tahun 2019, 2020, dan 2021. Kita melihat aset dari masing-masing tahun. Di tahun 2019, aset perusahaan di akhir tahun itu ada di angka 62 triliun. Saya ingin menginformasikan bahwa laporan ini disajikan dalam jutaan rupiah. Kemudian di tahun 2020, perusahaan mencatatkan jumlah asetnya itu sebesar 62 triliun. Kemudian di tahun 2021, perusahaan berhasil mencatatkan asetnya sebesar 63 triliun. Dari ketiga tahun ini, perusahaan ini berada dalam masa-masa pandemi, sama dengan beberapa perusahaan terkemuka di Indonesia. Mulai dari manufaktur, pabrikasi, sampai juga kepada jasa, tentu sama-sama mengalami masa-masa pandemi COVID. Dan ini mempengaruhi kinerja perusahaan tentunya dalam setiap tahun. Nah, teman-teman, ini tergambarkan di laporan laba rugi perusahaan pada akhir tahun. Kita bisa melihat di laporan tahun 2019. Di sini 1.630 miliar. Kalau kita kembali berkaca di tahun 2019, pandemi COVID itu ada di akhir tahun 2019. Kalau nggak salah di bulan November. Yang artinya dari awal tahun 2019, Januari sampai Desember, perusahaan ini masih beroperasi dengan normal atau stabil. Kita masuk di tahun 2020, perusahaan ada pada masa-masa pandemi COVID, yang artinya bahwa perusahaan sedang menyiapkan strategi baru untuk menghadapi pandemi COVID. Sehingga kalau kita melihat di tahun 2021, di sini perusahaan kalau melihat laporan keuangan sudah sangat siap
perusahaan di tahun 2021 dengan segala analisa di lapangan, perusahaan berhasil membukukan pendapatan sebesar 31 triliun 388 miliar. Tentu ini dipengaruhi oleh kinerja perusahaan di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga di tahun 2021 ini kita bisa melihat dia memperoleh laba 6 triliun 800 miliar sekian. Beda dengan di tahun 2020, perusahaan mengalami rugi sebesar 630 miliar. Ini karena ada di dalam masa-masa pandemi yang boleh dikatakan pertengahan dari masa pandemi saat itu ya, dari 2019 ke 2020, sehingga mungkin pengendalian yang kurang baik yang ada di perusahaan, sehingga perusahaan lebih kepada memberikan atau menyusun strategi baru untuk bagaimana dia bisa memperoleh laba di tahun berikutnya. Nah, di sini teman-teman ya kita bisa melihat laporan keuangannya. Untuk detailnya saya akan lampirkan. Ini adalah merupakan rincian daripada aset yang dimiliki oleh perusahaan. Tadi ini kita melihat jumlah asetnya 63 triliun sekian-sekian. Ini adalah merupakan total dari aset lancar dan juga aset tidak lancar. Aset lancar di sini merupakan aset yang digunakan oleh perusahaan dari tahun 2021 untuk membiayai semua utang-utang lancar perusahaan itu sendiri dalam periode tersebut, dari kuartal pertama sampai dengan kuartal keempat. Oke, lanjut ke poin laporan laba rugi perusahaan. Kita tadi sudah membahas di awal ya bahwa perusahaan di tahun 2020 mengalami rugi sebesar 630 miliar, dan teman-teman di sini dapat melihat beberapa rincian dari akun-akun yang mengalami kenaikan cukup tinggi di tahun 2020, tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Ini karena disebabkan pandemi COVID yang juga tentu mempengaruhi beberapa perusahaan, bukan hanya perusahaan jasa seperti PT Indosat, tetapi juga dari berbagai sisi seperti konstruksi, kemudian juga fabrikasi, dan juga manufaktur. Ini tentu berpengaruh di tahun 2020 kemarin karena adanya pandemi COVID ya. Kemudian kita melihat di bawah tadi laporan laba bersihnya ada di angka 6 triliun 860 miliar sekian. Oke, kita lanjut dari sisi rasionya. Teman-teman, kalau di sini kita melihat dari sisi rasio lancar di sini masuk dalam rasio likuiditas, yang artinya ini perusahaan mampu membayar 4 kali utang perusahaan dalam periode tahun 2021. Rumus dari rasio lancar itu sendiri yaitu aktiva lancar atau aset lancar dibagi dengan total kewajiban lancar kali 100% ya. Ini untuk detailnya. Kemudian kita bisa melihat dari rasio utang bersih terhadap EBITDA juga masih lumayan bagus di angka 0,9 kali ya, dibanding dengan tahun 2020. Oke, teman-teman, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu melihat kinerja saham perusahaan di tahun 2021 dan juga di tahun sekarang. Kita melihat dari triwulan pertama sampai dengan triwulan keempat ini, perusahaan membukukan atau mencatat harga saham terendah dan juga harga saham tertinggi ini selalu naik ya. Tentu memang saham ini selalu mengalami fluktuatif, kadang-kadang naik turun. Ini bukan hanya dalam hitungan bulan, tetapi menit dan juga jam ini kadang-kadang berubah. Jadi memang selalu perlu dipantau sehingga kita dapat mengambil kesimpulan kita akan buy di posisi berapa nih kira-kira, karena kan memang saham ini selalu berubah-ubah. Sama dengan di tahun 2021 kemarin, bahkan perusahaan mampu mencatatkan di Bursa Efek Indonesia itu 8.300. Ini harga tertinggi di Bursa Efek Indonesia. Bisa jadi di tahun 2022 ini perusahaan bisa jadi ada juga melampaui harga 8.300 ini ya.
Oke teman-teman, kita lanjut. Kemarin saya coba melihat di tahun ini, tanggal 31 Mei itu ditutup di angka 5.375. Kemudian saya kembali mencoba membuka kemarin di tanggal 3 Juni tahun 2022 itu naik ya 6.000. Ini naik 200 poin, yang artinya 3,45% sekian dibanding dengan tanggal 31 Mei yang mencatatkan penurunan di angka 5.325. Nah, teman-teman, untuk kinerja perusahaan di masa-masa yang akan datang dengan melihat rasio tadi, kemudian juga melihat diagram pada kuartal kedua pada tahun ini, tentu PT Indosat ini akan terus mengalami pergerakan saham yang fluktuatif dari waktu ke waktu, dan jika teman-teman berkerinduan untuk membeli saham dari PT Indosat ini, dapat terus memantau harga sahamnya. Tentu ini masih sangat layak untuk dibeli harga saham dari PT Indosat ini. Oke, teman-teman. Nah, di sini saya ingin memberikan analisanya dengan melihat laporan perusahaan pada kuartal kedua tahun 2021. Ada kemungkinan pada kuartal yang sama tahun ini, yakni di akhir kuartal kedua, saham PT Indosat akan kembali naik dengan adanya pengaruh perluasan jaringan di beberapa desa baru di Indonesia. Pada penutupan bulan Mei, saham PT Indosat harga tertingginya 5.375. Estimasi untuk akhir kuartal kedua adalah 6.300. Nah, teman-teman, semoga cukup menjawab pertanyaan teman-teman terkait dengan PT Indosat ini. Sekali lagi bahwa di sini saya hanya membagikan dengan melihat analisa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dalam annual report-nya cukup baik, dan keputusan kembali ada di teman-teman bagaimana melihat kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Teman-teman, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Semoga info ini memberikan kita wawasan dan juga memberikan kita kembali ilmu. Sekali lagi kita sama-sama sharing. Saya pasti akan lebih banyak belajar daripada teman-teman, dan silakan di komen di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Teman-teman jangan lupa follow Instagram dari Universitas Trisakti, Usakti Official. Kemudian juga info PPAK Trisakti dapat dilihat di Instagram PPAK Trisakti, PPA Usakti. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya, Domingus Doms. Teman-teman, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang terus setia menonton video ini. Silakan menunggu video-video saya berikutnya. Salam sehat buat teman-teman sekalian. Terima kasih.